Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah rek, beripatku kalau kena mati ini kan sinyal apa? Sinyal lagi apa namanya? Sinar ya, arah ke sini. Dan itu tuh silau banget. Akhirnya alhasil aku nggak terlalu kelihatan, mukaku di kamera tuh blur gitu. Masya Allah, minku udah nambah parah ini guys. Aduh, mau dibenerin, tapi optiknya nggak buka-buka. Aku sudah pakai kacamata. Aku sudah punya kacamata dengan kadar min yang 1,5 pada waktu itu. Sekarang kok makin blur, gak ketok kabeh ya Allah. Jadi gambarnya Mas Tulus kayak numpuk-numpuk gitu. Ya Allah, kayak hologram ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Apa kabar kalian semua? Ketemu sama Mas Tulus lagi di kesempatan hari ini. Ini akan ditayangkan tanggal 31 Agustus 2021 ya, buat ditayangkan besok. Percaya nggak di jam berapa sekarang? Sekarang jam setengah 10 lebih 5 menit. Jam 21 lewat 37. Bener ya? Iya bener, 21 lewat 37. Dan aku baru pulang nyanyi guys. Aku baru pulang nyanyi, baru selesai mandi, terus aku syuting. Ini demi kalian ya guys. Soalnya besok itu Mas Tulus nyanyi pagi, dan pagi-pagi banget harus sudah di lokasi. Jam 8.30 harus sudah di lokasi. Jadi posisinya memang agak ya sedikit riskan juga sih. Dibilang riskan, memang terlalu riskan karena jam 7 harus sudah jalan. Lokasinya sangat jauh sekali. Kalau tidak salah Kadin Naker Trans. Itu dia pokoknya ya. Pokoknya lokasinya di sana ya. Pokoknya ini demi kalian Mas Tulus syuting tengah malam. Yo gak tengah malam kayak setengah 10 ya apa sih. Tapi kan harusnya tidur, harusnya istirahat besok karena pagi-pagi harus sudah jalan ya. Tapi demi kalian, kecintaanku sama kalian tuh luar biasa ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya dimanapun kalian berada yang selalu menunggu video-video terbaru Mas Tulus. Terima kasih banyak. Jangan lupa toh, pesannya Mas Tulus itu jangan dilupain gitu loh. Kalau nonton video itu dipencet tombol like-nya ya. Kemudian jangan lupa di-share. Dan untuk yang sudah bolak-balik tuh itu tugasnya. Kemudian untuk yang baru banget pertama kali nonton, jangan lupa di-subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya. Dan Mas Tulus minta sedekah dari jenengan semuanya lagi nonton video-videonya Mas Tulus untuk tidak meng-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang di skip nggak apa-apa. Matur suwun, terima kasih banyak untuk yang sudah sedekah dengan tidak meng-skip iklan. Semoga Allah yang menukar rezeki dengan luwih kathah. Kok ketoknya kurang gereng gitu suaraku rek. Ya biasa lewes anu apa nyanyi ki yo kesel rek, meneh lek acarane campur sari ngeseli. Ngeselinya kenapa? Karena yang bisa nyanyi campur sari cuma Mas Tulus toh, sedangkan penyanyi satunya penyanyi dangdut, jadi kurang memahami lagu campur sari. Ini aku sing kesel rek, apa-apa yo dinikmati, disyukuri saja. Sehat selalu untuk orang baik semua yang sedang menonton video ini. Tanpa terkecuali saja Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Aku hari ini bener-bener geleng-geleng kepala ketika maghrib tadi. Banyak banget yang sangat-sangat berusaha membantu, bahkan ingin mencukupkan untuk sedekah bumi. Ada yang nanya begini ya, hamba Allah nih ada yang nanya, Mas Tulus kirangnya pinten untuk sedekah nasi box? Saya bilang masih agak lumayan bunda kurangnya, tak gituin. Terus kata dia apa jawabannya?
gak apa-apa Mas Tulus, saya yang cukupi. Tak jawab lagi, Bun, nanti mawon kersane nunggu yang lain. Yang maksudnya yang sedekah yang lain kan masih banyak sampai hari Minggu kan, batasi sampai hari Minggu pagi ya teman-teman yang mau sedekah bumi. Jadi aku matur seperti itu. Jawabannya beliau tuh sangat menggugah, sangat luar biasa. Gak apa-apa Mas Tulus, gak setahun pisan. Gimana tadi jawabannya? Gak selalu, gak setahun pisan, gak setiap hari juga. Kita kan juga harus menyayangi bumi kita dengan menyedekahi bumi kita. Nah itu, jadi aku jangan plek tenan. Soalnya subscriber gue jangan luar biasa tenan pokoknya. Dengan kondisi kita yang sedang saat ini posisinya sedang pandemi, tapi kalian itu ketika untuk apa ya, untuk kepentingan sesuatu, yo sopo to Mas Tulus iki, siapa sih saya itu? Saya tuh sangat bisa menipu jenengan. Saya sangat mungkin ketika saya akan menipu jenengan, tapi jenengan tuh percaya sama saya gitu loh. Dan bergotong royongnya itu berkelanjutan. Ada yang nanya, Mas Tulus, meskipun maaf ya teman-teman, masih pada nanya, rekening yang ini yang mana Mas Tulus, yang buat sedekah bumi, yang DBS ya Mas? Nggih. Saya yang baru nanya-nanya, makanya saya kasih kewenangan ke si ibu untuk jangan ditutup dulu Bu. Maksudnya mau dicukupkan sama ibu ini, dicukupkan di jumlah yang sudah ditentukan. Tetapi saya yang keberatan karena jumlahnya ya di atas rata-rata. Jadi saya bilang nanti dulu Bu, nunggu yang lain dulu, tinggal anak jenengan kerso, nanti kalau sudah hari Minggu mepet nggak ada baru saya kabarin jenengan. Saya gituin ya. Ya Allah, saya hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk jenengan yang sudah sedekah nasi box, sudah sedekah untuk sedekah bumi. Mudah-mudahan Gusti Allah tukar kalian rezeki yang lebih melimpah, ditukar dengan kemerdekaan jenengan, dengan dimudahkan segala urusannya. Kemerdekaan torek ditukar dengan kemudahan untuk yang jenengan harapkan, diijabah segala hajat jenengan. Saya tidak peduli apapun agama jenengan, tapi saya yakin dan percaya bahwa sedekah itu tidak membuat miskin, dan sedekah itu hanya membuat kemudahan. Ada feedback baik dari sedekah, yaitu apa? Diijabahnya segala niat baik jenengan dan diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Bertukar dengan kesehatan, rezeki lebih melimpah, kemudian diijabah segala hajatnya, kemudian dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang membantu sedekah, silahkan untuk mau sedekah bumi, ada di rekening DBS, ada di postingan Mas Tulus. Sengaja Mas Tulus nggak taruh di sini karena banyak yang komplain, Mas Tulus kok ngemis banget katanya begitu. Jadi Mas Tulus ada taruh di postingan, ataupun untuk yang mau sedekah nasi box, silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserah jenengan itu untuk nasi box. Kalau untuk sedekah bumi mepet jenengan tidak tahu, silahkan cari, klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp kok. Mas Tulus, saya mau bantu sedekah bumi, pripun cara nih? Ini nomor rekeningnya mana misalnya. Jadi jenengan tanya aja langsung ke saya, nggak apa-apa ya. Atau transfer langsung juga nggak apa-apa, ke rekening DBS monggo, ke BRI monggo, tetapi ampun supe harus ada konfirmasi ke Mas Tulus supaya Mas Tulusnya paham. Kalau tidak ada konfirmasi, akan Mas Tulus masukkan di rekening nasi box. Seperti itu ya teman-teman, matur sembah nuwun sangat ya. Dan untuk yang pesan minyak bidara, sementara besok Mas Tulus nggak bisa pengiriman, maksudnya dino Selasa sesuk atau video ini tayang, Mas Tulus nggak bisa ada pengiriman karena nyanyinya pagi banget guys. Aku insya Allah jam 7 sudah jalan ya, jadi prepare-nya itu agak susah sekali. Mungkin dari subuh Mas Tulus jangan sampai ngeletak meneh lah, ngeletakku kebablasan. Jadi harus siap dari subuh, bangun, selesai sholat subuh langsung prepare buat nyanyi, buat kerja gitu ya. Matur sembah nuwun semuanya sudah membantu, sudah berniat untuk membantu sedekah, berniat untuk membantu sedekah bumi, sudah pesan minyak bidara membantu Mas Tulus. Terima kasih banyak. Hamba Allah ada yang kirimin baju katanya, matur sembah nuwun, nanya ukuran baju segala macam. Pokoknya sing saya kali Mas Tulus sing percaya nggih monggo, sing boten nggih boten menapa. Saya tidak pernah memaksa, saya hanya bisa bilang terima kasih atas kepercayaan yang jenengan sudah berikan ke Mas Tulus. Sebelum kita ke topik pembahasan, Mas Tulus pengen berdoa dulu buat kita semua, buat saya dan juga jenengan semua. Semoga apa yang Mas Tulus ucapkan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa dengan agama kita masing-masing, tapi percayalah doa adalah hubungan kamu dan Tuhan. Tidak ada pandangan agama dalam berdoa, tetapi sekali lagi doa itu antara kamu dan Tuhanmu masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, untuk saudara-saudaraku yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, ya Allah, sakit apapun itu ya Allah, atau sakit karena COVID, sakit karena penyakit biasa, sakit karena gangguan jin sekalipun ya Allah, semoga Engkau singkirkan atas izinmu ya Allah, amin. Untuk saudaraku yang sedang menonton video ini ya Allah, dan untuk aku juga ya Allah, mungkin saat ini sedang susah rezekinya, semoga Engkau lancarkan rezeki kami dan juga rezeki semua yang sedang menonton video ini ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah, seperti saya dan juga Mbak Siti, semoga Engkau berikan jodoh terbaik untuk kami ya Allah, amin.
Untuk mereka yang belum bekerja ya Allah, semoga lekas kau berikan pekerjaan terbaik ya Allah, amin. Untuk yang sudah bekerja ya Allah, semoga kau limpahkan rezeki yang berkah barokah, bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan sekali lagi ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikan saya dan juga para subscriber saya semua yang sedang mengaminkan doa ini, yang sedang menonton video ya Allah, ada orang-orang pilihan yang terhindar dari virus corona, terhindar dari penyakit apapun, bala, musibah, dan juga apapun yang buruk untuk kami ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aku rasanya kayak gereng gitu kalau habis doa. Aku tuh kalau doa rasanya, ya itu sebetulnya teman-teman, berdoa itu bukan untuk diri orang yang kita doakan. Sebetulnya doa yang baik itu feedback untuk diri kita sendiri. Makanya Mas Tulus selalu berdoa, meskipun dalam arti ya banyak yang bilang doamu tuh gak mungkin diajabah Mas Tulus, doamu tuh gak sesuai dengan syariat agama. Ada yang bilang kayak gitu-gitu, Ben. Aku itu jujur kalau bahasa Arab yuk gak iso ya, jadi lebih menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kalau saya kayak gitu aja, ndak muluk-muluk nggih. Matur sembah nuwun. Saya ingin mengomentari sedikit, ada sebuah komentar yang dikirimkan ke saya tentang video tadi siang yang soal Merapi, karena di bagian segmen belakang Mas Tulus sempat nyinggung soal vaksin ya, supaya tidak ada salah paham. Mas Tulus sedikit klarifikasi karena bahasanya agak sedikit apa ya, menurut Mas Tulus roto-roto ngegas. Jadi supaya tidak ada salah paham, Mas Tulus coba klarifikasi dulu sebentar. Tak wocone di mana tadi ada, saya baca dulu. Tadi sudah saya baca, kalau tidak ada berarti oh niki dari Mas atau Mbak saya tidak tahu ya, pejuang kopi janda nama akunnya nggih. Sudah saya sematkan di video ya teman-teman, jadi saya nggak bisa ini saya akan coba telah dulu. Mana tadi ya teman-teman? Waduh lah kok. Oke, saya taruh paling atas soalnya biar bisa dibaca sama teman-teman nggih. Saya menghormati Anda sebagai praktisi mistis Mas Tulus, tapi soal vaksin itu bukan wewenang Anda untuk mengatur Mas. Nggih, saya juga tahu. Kemudian semua ini demi kemaslahatan umat, jangan banyak bicara kalau Anda sendiri belum jelas keabsahannya. Virus corona jaga juga dari Allah. Pemerintah mewajibkan vaksin juga ikhtiar demi kesehatan rakyat. Tolong yo ojo apa kuimbuh ra ngerti. Kalau ngomong itu bukan bidang Anda. Oke, siap. Apakah dalam video tadi siang Mas Tulus menyebutkan jangan divaksin? Saya hanya mengkritisi cara pemerintah kita untuk seakan-akan tuh mengekang kami. Tapi apakah saya tidak mau melakukan itu? Apa saya bilang saya tidak menerima? Kalau saya mengkritisi, apakah berarti saya tidak menerima? Saya itu juga sedang daftar vaksin, cuman karena saya kemarin sempat sakit drop yang lumayan parah, menurut diagnosa dokter hampir sama dengan corona, sehingga saya dikasih waktu 3 bulan ke depan. Saya juga pengen vaksin Mas, atau Mbak saya nggak tahu ya. Jadi di sini saya tidak bukan bidang saya soal agama, soal apa jenenge, soal kesehatan. Saya tuh orang bodoh soal apa kesehatan. Saya hanya mengkritisi apa yang sedang saya rasakan sekarang. Ada diskriminasi bagi saya ketika saya akan pergi ke suatu tempat, saya harus menggunakan kartu vaksin. Seakan-akan kartu vaksin tadi adalah memang banyak yang mengkritisi itu kok teman-teman, bukan cuma saya. Saya hanya mengkritisi, saya tidak pernah menyarankan kalian jangan divaksin. Di video-video saya yang lain juga tidak ada, dan saya bukan orang anti vaksin ya. Jadi saya hanya mengklarifikasi saja. Mama juga tadi mengingatkan, kalau bahas soal ini pemerintahan jangan terlalu, ini soal sensitif. Saya tidak menyebutkan instansi apapun, saya tidak melarang kalian untuk divaksin. Saya hanya mengkritisi cara kalian atau cara pemerintah kita dalam memperlakukan maksudnya dalam mengedepankan vaksin. Saya tahu betul ini salah satu ikhtiar dari pemerintah. Saya hanya mengkritisi, bukan berarti saya tidak setuju. Kecuali gena-gena aku bilang gak setuju. Cuman kalau bisa ya tetap diberikan peraturan, tapi dengan kelonggaran tertentu bagi orang-orang yang tidak bisa divaksin atau belum vaksin, sehingga tidak diskriminasi ujung-ujungnya gitu loh teman-teman. Jadi dan berita-berita hoak yang sedang beredar seharusnya diklarifikasi sama pemerintah supaya nggak banyak yang ini. Soalnya ada yang takut kemana-mana, ini harus itu gitu. Jadi supaya ini. Dan sekali lagi, saya bukan orang yang anti vaksin ya, meskipun jenengan anggap saya itu ngomongnya di luar batas dan lain sebagainya soal corona, saya tidak tahu menau soal itu. Tetapi di video saya yang tadi siang atau yang kemarin itu pure hanya untuk mengkritisi saja, bukan berarti saya tidak mau. Saya mau saja ketika itu sudah peraturan, tapi kalau bisa kan ada kelonggaran sedikit, jadi supaya tidak terlalu ditekan
ya. Kalau jenengan juga dari pemerintah, entah saya dari jenengan dari pemerintahan atau jenengan itu dari nakes dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Cuma dalam hal ini coba cari celahnya di mana saya mengatakan jangan divaksin, ya, atau saya tidak menyetujui, saya hanya mengkritisi. Semoga bisa lebih bijak dalam menyimak video. Kenapa Mas Tulus selalu bilang dengarkan sampai habis, simak dulu kemudian diartikan, ya. Dan saya tidak ada aturan seperti itu. Matur sembah nuwun. Ada sebuah topik yang harus Mas Tulus angkat malam hari ini. Sepertinya sih agak menarik juga, karena setelah saya baca beberapa komentar dari kolom komentar saya di YouTube studio saya, ada beberapa komentar yang menurut saya sih cukup bagus, cukup baik, dan mensupport sebetulnya, karena beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan sebelumnya, ya. Ada soal ramalan dan lain sebagainya. Sebetulnya secara garis besar saya mengatakan saya tidak meramal, ya. Jujur, ketika ada kartu tarot dan lain sebagainya, saya bisa meramal, saya bisa melakukan itu. Tapi janji saya terhadap Ustadz Darus, saya tidak melakukan itu lagi, apalagi menerawang dan lain sebagainya. Tetapi selama masih ada yang bisa dimanfaatkan kemudian untuk memperbaiki keimanan seseorang atau jenengan atau saya, ya nggak masalah buat saya, ya, selama tidak terlalu berlebihan. Menurut saya seperti itu. Nah, ada sebuah pertanyaan ke Mas Tulus nih, karena mereka banyak membaca di komentar kalau kok hampir semua orang yang memiliki kemampuan ini diberikan wejangan atau diberikan pertanda soal musibah ataupun bencana yang akan terjadi. Nah, ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang masuk ke Mas Tulus. Yang pertama adalah, apakah semua orang indigo atau semua anak yang diberi kelebihan khusus sama Allah ini mendapatkan firasat yang sama soal bencana yang akan terjadi? Itu jawaban pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah maksudnya gini, kenapa semua yang disampaikan anak-anak itu hampir bersamaan, hampir sama? Aku harus jawab yang mana dulu ya? Sebenarnya gini, kalau misalnya jenengan berpikir semua anak indigo itu memiliki kelebihan yang sorry guys. Nah, kalau jenengan berpikir anak-anak indigo itu memiliki kelebihan sama, kemudian ada sebagian besar anak-anak indigo yang justru diberikan kelebihan dan menurut jenengan semuanya dapat, itu menurut saya sih tidak betul. Tetapi ketika sama dengan pemikiran kita, mungkin mereka diberikan melalui mimpi. Dari komentar yang saya baca itu hampir semuanya juga merasakan hal yang sama. Yang pro ke saya, yang kontra sama saya itu banyak. Kata-katanya lebih kasar, lebih nggak ngenakin di hati, ya, lebih tidak mengenakan di hati. Jadi menurut saya pribadi, tidak semua anak indigo mendapatkan firasat itu. Meskipun saya banyak membaca di kolom komentar dari berbagai macam Indonesia yang nonton saya itu, nah di situ banyak, iya Mas Tulus kemarin saya juga mimpi, iya Mas Tulus saya juga mendapatkan firasat ini firasat itu, ya. Oh iya, ada satu lagi. Biasanya yang dirasakan apa sih Mas Tulus ketika mendapatkan firasat soal bencana dan juga musibah? Jadi kita sudah tahu, ambil 3 poin pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, ya. Yang pertama, apakah semua anak indigo bisa merasakan hal yang sama ketika akan terjadi musibah atau bencana? Jawaban saya, tidak semua sama, tidak semua bisa merasakan itu. Akan tetapi sebagian besar mereka yang memiliki sensitivitas. Jadi menurut saya sih bukan hanya indigo, ya, bukan hanya anak-anak indigo, tapi anak-anak yang apa ya istilahnya, ya, indigo KW kali ya teman-teman. Jadi anak-anak yang punya kelebihan khusus tetapi hanya sebagian kecil atau tidak terlalu signifikan indigonya. Maksudnya kelebihan yang Allah berikan itu tidak terlalu jelas. Istilah kata, kalau indigo bisa ngelihat jin, bisa komunikasi, itu kan 100%. Ini mungkin pertanyaannya adalah hanya 2 atau 20 yang tidak pas. Jadi 80% saja. Sehingga dia hanya bisa merasakan, dia hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara. Nah, itu bisa dibilang indigo yang agak berkurang, atau anggaplah indigo KW, teman-teman. Nah, kadang-kadang anak-anak indigo ini juga bisa diberikan kemampuan sama, tapi tidak semuanya. Justru terkadang yang bisa diberikan mimpi biasanya anak-anak yang memiliki kelebihan khusus tetapi yang memiliki nurani yang cukup tajam atau cukup halus. Anak-anak yang seperti ini yang biasanya diberikan pertanda. Indigo itu macam-macam, teman-teman. Anak-anak indigo itu macam-macam. Ada yang satu indigo yang memang sudah diberikan sama Allah, dikasih kelebihan sama Allah. Kemudian ada indigo yang memang disebabkan oleh jin secara tidak sengaja, entah karena dia sakit parah, kemudian atau karena dia terjatuh dan lain sebagainya. Kemudian di alam bawah sadarnya ada kelainan. Kemudian ada anak indigo yang sengaja membuka mata batinnya atau sengaja mengisi jin ke tubuhnya sehingga dia bisa melihat
dia bisa melihat sesuatu atau melihat makhluk halus. Dan yang dapat Mas Tulus ceritakan adalah bagaimana anak indigo itu bisa melihat makhluk halus. Sepertinya sudah dipastikan kalau itu adalah ada campur tangan bangsa jin di situ, bukan hanya sekedar nurani ya teman-teman ya. Jadi kita garis bawahi lagi, ketika hampir semua anak indigo merasakan hal yang sama Mas Tulus, ketika ada musibah, apakah semua anak indigo merasakan hal yang sama? Merasakan firasat yang sama, entah mimpi, entah lain sebagainya. Apakah semuanya sama Mas Tulus? Jawaban saya tidak. Tidak semua anak indigo merasakan hal yang sama. Jadi ada yang lewat mimpi, kemudian ada yang lewat firasat, ada yang misalnya gini, ada yang kamu tuh kayak ngelakuin sesuatu tapi kamu tuh linglung sendiri. Aku tuh sering banget ngalamin yang tahap kedua ini. Satu, mimpi juga sering. Terus yang paling sering tuh yang kedua ini, ketika ada apa, misalnya mau ada banjir, mau ada apa, mau ada musibah apa, itu badanku kayak ngefek, kayak ada energi tertentu yang ini mau ada apa sih? Misalnya kayak apa nih, hujan nanti, kan rumahku nih banjir ya teman-teman. Rumahku nih banjir. Jadi aku tuh kayak punya, aduh kayaknya mau banjir deh. Nanti jadi barang-barang aku tek-tekin, kayak gitu-gitu aja sih. Sebenarnya bermanfaat ketika kita memang memanfaatkan untuk kebaikan sebetulnya. Nah, kemudian ketika semuanya merasakan hal yang sama, sebetulnya firasatnya masing-masing, meskipun tujuannya sama. Jangan baca di komentar Mas Tulus yang di bagian soal tsunami yang akan terjadi itu. Ya, jadi jenengan harus bisa melihat beberapa komentar yang masuk itu hampir semuanya orang-orang sensitif yang diberikan mimpi, termasuk menceritakan ibu saya juga mimpi Mas Tulus, kakak saya juga mimpi kemarin yang sama begini-begini. Jadi supaya jenengan bisa lebih paham, mungkin boleh dibaca dulu komentarnya. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kenapa semuanya bisa sama Mas Tulus? Kenapa bisa sama? Ya karena apa ya? Seperti yang Mas Tulus bilang dari awal, anak indigo ini memiliki koneksi tersendiri. Istilah kata kalau TV itu koneksinya langsung gitu loh guys, tanpa kabel. Jadi mereka langsung otomatis terkoneksi, sehingga terkadang walaupun sebetulnya tidak selalu sama teman-teman, sebetulnya tidak selalu sama, tetapi kebanyakan sama karena firasat yang mereka punya itu hampir, ya mungkin meleset dikit-dikit tapi mirip gitu-gitu. Bahkan aku tuh nggak ngerti, ada satu nama yang sering disebut sama teman-teman subscriber, Tigor apa Tagor ya teman-teman, yang sering ya Tigor apa ya? Tigor kalau nggak salah, kalau nggak Tigor, Tagor, yang sering banget disebutkan di vlognya Mas Tulus. Itu sering banget. Mas Tagor kemarin juga menyampaikan ini, katanya gitu. Nah, aku sendiri tuh nggak tahu ya beliaunya itu siapa, dan aku nggak ngerti maksudnya Mas Tigor ini apa praktisi supranatural atau dia itu seorang apa, saya nggak ngerti, saya belum mengenal. Nah, kadang-kadang saya merasa kayak teman-teman tuh hampir menyamakan, walaupun kadang-kadang saya duluan yang nyampein, tapi nanti bisa itu Mas Tigor nanti gini, terus udah gitu, loh Mas Tulus kok bisa sama ya, kemarin Mas gini Mas Tigor begini, kemarin Mas Tigor juga ngomong begini, terus Mas Tulus kok udah ngomong begini, sedangkan Mas Tigor baru besoknya ngomong. Jadi banyak yang ini, aku Tigor apa Tagor ya, maaf ya teman-teman kalau salah ya, mohon maaf kalau saya salah namanya, jadi saya minta maaf. Jadi itu ada nama itu yang memang sering mereka sebutkan. Nah, hal-hal seperti ini nih terkadang begini sih, kenapa kesamaannya adalah ketika kami sama-sama keturunan Jawa, ketika kami sama-sama keturunan Sumatera, keturunan ini, keturunan. Jadi ada kastanya masing-masing, ada jalurnya masing-masing, tetapi biasanya sih sama, hampir sama, mungkin mirip-mirip dikit, ada yang begini-begini, begitu-begitu ya teman-teman. Jadi menurut jenengan sama ya kemungkinan. Jadi banyak yang semimpi gunung terendam air, kemudian akan ada tsunami dan lain sebagainya, musibah besar dan lain sebagainya. Itu semua bisa terbaca semua bagi kami. Cuma tidak semua anak-anak indigo ini berani mengatakan apa yang mereka lihat. Aku ki tertekan diomongin ngapusi, aku nangis diomongi bohong, aku nangis dibilang demi konten. Kadang-kadang tuh tertekannya jadi kami itu nggak bisa kalian rasakan loh teman-teman. Sangat-sangat tidak bisa kalian rasakan. Tetapi bukan berarti feeling yang kami terima atau hal yang kami terima sebagai anak indigo ini apakah semuanya betul? Jawaban saya tidak. Tidak semuanya betul. Tidak semua yang
maksudnya gini, tidak semua yang kami dapatkan dari firasat itu betul. Terkadang kami juga bisa kejebak sama firasat yang salah. Tetapi kami alhamdulillah, kalau saya pribadi, saya bisa membedakan mana firasat yang dibuat sama bangsa jin, mana yang tidak. Nah, yang gawat adalah yang belum bisa membedakannya anak-anak yang memang baru menyadari kalau dia punya indera keenam, atau baru menyadari kalau dia punya kelebihan lain yang Allah berikan gitu loh. Anak-anak yang seperti ini nih. Kemudian orang-orang yang masih diizinkan sama Allah untuk ngeramal, buka tarot dan lain sebagainya. Maaf ya teman-teman, saya nggak mempengaruhi ini dari segi agama. Saya nggak tahu di agama Kristen itu boleh apa enggak, Hindu itu boleh enggak ngeramal, terus di ini atau enggak. Jadi saya hanya berpatokan dengan agama saya. Sedangkan dalam agama kami itu tidak ada istilah meramal, tidak ada istilah kartu tarot, itu tidak boleh. Ya, diharamkan di agama kami, sehingga ketika anak-anak indigo sudah larinya ke situ, itu bahaya teman-teman. Kemudian mengkomersilkan apa yang dia punya, apa yang dia dapatkan. Subscriberku itu banyak yang sudah tahu ceritanya, ketika ada orang tiba-tiba datang dari Jambi, dari Padang ke sini, kemudian ternyata cuman ngobrol tok, ternyata sembuh. Kemudian saya mau dikasih apa. Maaf teman-teman, saya bukan tidak mau terima, kadang-kadang saya nggak boleh nerima. Teman-teman saya akan marah ketika saya akan terima uangnya. Nah ini kayak gini-gini nih, kadang-kadang banyak orang yang sudah tahu, oh kemampuan gue jadiin viralin buat gue jadiin konten misalnya, atau gue jadiin sebagai media untuk mencari rezeki atau mencari uang. Nah, hal-hal yang begini-begini terkadang bisa saja terkontaminasi. Alhamdulillah saya bisa membedakan mana mimpi yang jelek, mana yang enggak. Aku sering banget mimpi itu kayak istilah kata gambaran-gambaran kosong yang ternyata setelah aku telah enggak, palsu. Jadi kayak enggak bener gitu. Dan aku sih masih ada mimpi besar yang sampai sekarang belum terpecahkan. Nah teman-teman yang mungkin bisa mengartikan silahkan. Aku ngimpi Pak D Jokowi kuwi yo dijiret sama ular besar sekali warna hitam. Dan menurut saya sendiri kalau ular hitam itu pertanda nggak bagus sebetulnya. Cuman sih sampai saat ini saya masih mencari ini bunga tidur, ini firasat apa. Tetapi dalam hati saya itu bukan palsu. Saya mimpi Pak D itu dijerat pakai ular yang besar, kemudian ada sebuah lubang yang menganga yang siap menjedurkan Pak D ke situ. Saya sih nggak tahu itu apa. Saya pengen bahas suatu ketika nanti, tapi masih takut karena kan itu kan dari segi ini ya teman-teman, dari segi pemerintahan gini-gini. Aku takut nanti kesalahan sebetulnya. Aku nggak berani. Nanti kalau memang saya ada keberanian, saya beraniin dah. Cuma jujur saya nggak berani menyampaikan itu, takutnya nanti gini malahan apa? Kan tahun ini tahun politis ya teman-teman, masih 2024 kan sudah pemilu lagi. Nanti takutnya ada yang memanfaatkan begini kalau Pak D mau apa. Videoku soal ngene-ngene bahasanya wis ngelengser ke Jokowi lah, inilah itulah, nanti malah bahaya. Sebetulnya saya pengen membahas tapi saya takut. Nah, jadi ada kemungkinan juga loh firasat anak indigo tuh hanya kamuflase. Serius, bisa jadi juga hanya kamuflase. Makanya terkadang saya sendiri menyampaikan begini, jangan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Kalau memang harus terjadi, kita jangan aminkan. Saya selalu bilang begitu kan di video saya. Jadi saya takut kalau itu juga kamuflase sebetulnya. Tetapi sebagian besar yang mimpi-mimpi yang saya rasakan kemudian saya ceritakan di vlog itu sebagian besar terjadi. Sebagian besar terjadi. Dan harapan saya yang buruk-buruk banget, yang tidak baik banget, saya selalu minta sama Allah, jangan sampai terjadi ya Allah, amin. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi kemungkinan akan anak-anak yang mendapatkan firasat yang maaf istilahnya melenceng atau hanya tipuan bangsa jin tadi, biasanya anak-anak yang memang belum bisa mengontrol pribadinya, belum bisa mengontrol kekuatannya, maksudnya belum bisa mengontrol inner beauty-nya, kelebihan yang dia punya dari Allah tadi. Kalau saya bukan berarti saya sudah bisa mengontrol diri saya sendiri, tetapi setidaknya saya sudah mengerti mana firasat yang betul, mana firasat yang bukan. Ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir adalah, apa yang Mas Tulus rasakan ketika, atau apa yang kebanyakan anak indigo rasakan ketika mereka mendapatkan firasat akan terjadinya sesuatu? Yang pertama adalah soal keluarga kita atau orang yang saudara dengan kita, atau ayah atau ibu kita yang akan meninggal. Iku rasane kaya wong piye yo guys. Bapakku dulu meninggal juga sama, ibuku meninggal juga sama. Ini aku ya, ini versi aku loh ya, bukan enggak semua anak indigo seperti itu. Jadi mungkin firasat tentang sesuatu yang akan pergi, sesuatu yang akan meninggal,
itu biasanya kalau memang ada hubungan darah dengan kita bisa merasakan luar biasa. Sampai budeku yang di Boyolali itu pas mau meninggal, "Mama kok dodoku loro ya, Ma?" Aku bilang. Setelah dadaku sakit, aku dikerok muerah semua, dengar kabar kalau budeku meninggal. Kemudian mamaku meninggal juga sama. Yang ngerok malah Tante Ida. Saksinya Tante Ida itu. Hari mamaku tuh meninggal jam 8 malam guys, tanggal 12 Desember 2019. Almarhum ibu saya meninggal itu. Nah, ketika ibu saya meninggal itu, saya tanya sama adikku jam berapa? Jam 8. Jam 8 itu zaman Mas Tulus masih jualan di warung ya. Mas Tulus terkapar kayak orang sakit angin duduk. Itu di sini kayak ada sesuatu yang mau keluar di dada ini. Muntah tapi nggak ada muntahannya, rasanya kayak sesek. Akhirnya dikerok sama Tante Ida, gosong, lepas. Setelah lepas, dan ternyata betul setelah aku lepas dari dikerok, aku sembuh sakitku. Selang 1 menit 2 menitan ada telepon dari kampung, "Mama sakit parah, Mas Tulus nggak bisa pulang." Sakit apa sudah nggak ada? Aku langsung tegaskan kayak gitu. "Udah nggak ada, Om." Nah, di situ saya gini, yaitu pertanda-pertanda yang saya dapatkan itu. Terus waktu setelah mamaku kan, budeku yang satunya di Boyolali juga meninggal. Itu juga sama yang aku rasain, kayak gitu-gitu. Nah, kalau aku sih seperti itu. Atau ada teman yang akan meninggal, atau teman-teman yang akan meninggal tuh biasanya saya dikasih mimpi yang begini-begini. Tapi maaf, saya nggak bisa cerita teman-teman. Saya nggak bisa cerita dalam hal ini. Untuk yang satu ini saya nggak bisa cerita. Jadi saya dikasih mimpi seakan-akan begini. Dan itu kadang-kadang saya begini sih, enggak, jangan sampai. Cuma selalu terjadi, selalu sama, artinya selalu sama. Dan ketika mimpi itu saya sangat takut sekali. Nah ini loh teman-teman, sebenarnya ketakutan saya itu sebenarnya seperti itu. Ketakutan saya itu sebenarnya seperti itu. Kadang-kadang kita sudah, aduh kemarin saya mimpi begini, ternyata si A meninggal beneran. Saya ngerasa begini, ternyata budeku meninggal. Ada beberapa hal yang kita takutkan. Makanya contohnya ketika pas tsunami yang di mana tuh, yang di Anyer itu Mas Tulus mimpinya sama. Ada gunung ketimpa air. Ya teman-teman ya. Jadi bukannya aku tuh pura-pura nangis, aku tuh pura-pura nyari kok elah, timbang jadi konten cuy. 3 bulan gaji 1.200.000 kok jadi konten, nih mau makan apa? Duit 400.000 sebulan. Ya kalau aku udah nyanyi mah alhamdulillah, buat nyanyi buat makan doang cukup dah. Kalau udah nyanyi mah, cuma posisinya adalah memang itu tekanan yang kami rasakan. Makanya kadang-kadang kayak mimpi apa gitu. Kadang yang lebih menakutkan lagi bagi saya adalah ketika mimpi diri kita yang akan meninggal. Itu menakutkan sekali. Itu sering loh dialami anak indigo. Saya yakin hal itu sering dialami ketika kita punya firasat kalau kita yang akan meninggal sendiri. Itu bukan sekali 2 kali guys. Itu kebanyakan kamuflase bangsa jin. Jadi kita tuh ketakutan, duh gue mau meninggal. Jadi kayak gimana gitu. Sebetulnya sih jodoh, maut, segala macamnya itu, rezeki itu kan di tangan Allah ya. Dan saya selalu pasrahkan sama Allah ketika saya mimpi. Dan itu tuh ya nggak munafik juga sebagai manusia. Kita kadang-kadang ya, aduh takut gue mati duluan. Istilah kata begitu, secara manusiawi saya bilang begitu. Saya kayak ketakutan ketika ada firasat saya kok yang mati gue sendiri nih gitu. Kadang-kadang pikirannya di situ. Kemudian ada anggota tubuh yang sakit. Itu kayak aku sih paling sering, ini versi aku ya, ketika ada gunung yang akan erupsi, ada yang meletus, dan itu tuh ada koneksi antara aku dan leluhurku di situ, atau ada hubungan kami, atau yang tidak ada hubungan sekalipun. Saya biasanya kepala saya puyeng banget, sakit sekali kepala saya kayak mau pecah. Itu biasanya rasa-rasanya ke situ kalau soal gunung dan lain sebagainya. Soal gempa bumi biasanya tuh saya tuh kayak apa? Nih teman-teman, kakiku tuh kedutan sendiri, terus ya Allah gempa bumi kira nengen tinggi. Dan percaya atau tidak, tadi aku tuh gini sama temen nyanyi, kok kaki gue begini melulu ya hari ini tumben. Dia aja sampai nanya, temanku nyanyi, "Dut, kaki lu ngapa gerak baik?" katanya, kata teman nyanyi. Lah emang kaki gue gerak? Iya kaki lu gerak mulu, kaki lu yang sebelah kanan ngapa sih ya, nggak tahu. Terus aku ya ada sama temanku gini, "Cuy, punya firasat apa?" Temanku juga sama kan kayak aku juga, "Cuy, punya firasat apa cuy, kok kaki gue gerak mulu cuy, nginjek tanah mulu," katanya gitu. "Lu nggak tahu ya Dut, kenapa? Barusan terjadi gempa di Yogyakarta." Di mana, daerah mana gitu tadi dia nge-share gempa itu pas banget setelah aku nginjekin tanah. Sering tuh tiba-tiba kakiku gerak sendiri gitu, itu kayak gitu. Dan kalau aku ngerasa kayak apa ya teman-teman ya, kayak
kayak aku tuh ngerasa kayak becek gitu loh, sekitarku tuh kayak ada air kayak becek gitu, itu juga bahaya. Jadi pertanda-pertanda yang aku rasain tuh kadang-kadang menyakitkannya ketika kayak ya saudara atau yang saudara dengan kita tuh akan meninggal, itu rasanya kayak di badan juga ikut sakit. Yang paling sakit aku rasain adalah ketika almarhum ibuku. Ya mungkin karena koneksi ya teman-teman, saya kan anaknya beliau, saya satu darah satu daging dengan beliau, mungkin jadi ada chemistry yang saya rasakan juga, dan itu tuh paling sakit yang pernah saya rasakan. Firasat yang paling sakit yang pernah saya rasakan. Dan firasat ketika mama akan pergi itu sebetulnya sudah datang terus tiap hari, dan kami coba untuk melawan itu. Wardi juga sama, Kang, bisa nggak bisa harus pulang. Jadi tanggal 12 itu mamaku udah meninggal, jadi aku memang sudah niat pokoknya tanggal 14 selesai nyanyi aku harus pulang. Kalau nggak salah tanggal 14 itu hari Senin, 14 atau 15 gitu. Aku selesaiin ini ya Ma, aku selesaiin nyanyinya dulu biar dapat tambahan rezeki nanti buat bikin among-among buat mama biar mama cepat sehat. Jadi aku sudah rencana seperti itu. Tetapi aku udah bilang sama Wardi, Dek, pokoknya gimana caranya kan terus harus pulang, kita harus kumpul di rumah. Iya. Jadi kami itu sudah punya firasat, tetapi saya dan Wardi hanya bisa apa? Berzikir untuk melawan itu. Tapi ternyata ya salah, sekali lagi yang sudah harus terjadi ya pasti terjadi. Apalagi soal rezeki, jodoh dan juga maut. Makanya kadang-kadang Mas Tulus kalau dapat mimpi yang nggak enak, Mas Tulus selalu bilang, ya Allah mudah-mudahan nggak terjadi, ya Allah mudah-mudahan nggak terjadi. Ya, kayak corondol aja kalau lagi bilang, Mas nanti hujan jangan jemur baju, tiba-tiba kan dia ngoceh gitu ya. Enggak, ya Allah mudah-mudahan panas. Kadang-kadang kan bajunya belum kering, besok mau dipakai nyanyi gitu. Apalagi kalau pas emang bajunya tuh padat banget jadwal, bajunya pada masih basah, kan pasti, aduh kering, mudah-mudahan panas, besok pagi panas. Si corondol ngoceh, Mas nanti malam hujan. Aku kadang bilang, ya Allah mudah-mudahan gak hujan, ya Allah mudah-mudahan gak hujan. Tapi alhamdulillah gak hujan. Alhamdulillah di situ. Nah, jadi itu sih beberapa keunikan yang kami rasakan. Tetapi bukan berarti semua anak hidupku merasakan yang hal sama ya. Tapi itu sebagian besar yang Mas Tulus rasakan. Jadi yang Mas Tulus ceritakan tuh sebetulnya sebagian besar apa yang Mas Tulus rasakan. Bukan berarti ini adalah hal-hal yang saya sama ratakan kepada semua indigo, tapi tidak semua indigo seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Wes lah yo, wes entek waktunya Mas Tulus, waktunya untuk istirahat. Mas Tulus mau tidur dulu. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk yang baru banget, Mas Tulus minta support baru subscribe. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, jangan lupa dipencet tombol like-nya dulu. Kemudian Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak di skip iklannya, oke? Matur sembah nuwun, terima kasih banyak Mas Tulus. Mohon maaf bukan berarti Mas Tulus menggurui. Kita sama-sama belajar sekali lagi. Untuk yang punya kritik dan saran silakan klik di kolom komentar ataupun DM di bigtulus_bb2. Sekali lagi, saya tidak pernah merasa bisa, kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat selalu ya orang baik.